Salam sejahtera bagi kita. Mari kita melihat bacaan kita hari ini dari Injil Matius pasalnya yang ke-27. Matius 27, kita membaca ayatnya yang ke-11 sampai ayatnya yang ke-26. Kita berdoa. Berkati kami Tuhan untuk memahami firman-Mu pada pagi yang indah ini. Kasih karunia penyertaan-Mu melingkupi kami. Dalam kuasa Roh Kudus kami dituntun untuk memahami firman Tuhan. Dalam kasih Yesus kami pinta. Amin. Saudara-saudara, Matius 27 ayat 11 sampai 26, Yesus di hadapan Pilatus. Lalu Yesus dihadapkan ke wali negeri dan wali negeri bertanya kepadanya, "Engkaukah orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sudah mengatakannya." Tapi atas tuduhan yang diajukan imam kepala dan tua-tua terhadap dia, ia tidak memberi jawab apapun. Maka kata Pilatus kepadanya, Tidakkah engkau dengar betapa banyaknya tuduhan saksi-saksi terhadap engkau?" Tetapi ia tidak menjawab satu kata pun sehingga wali negeri sangat heran. Telah menjadi kebiasaan bagi wali negeri untuk membebaskan satu orang hukuman pada tiap-tiap hari raya dan atas pilihan orang banyak. Dan pada waktu itu, ada di dalam penjara seorang yang terkenal kejahatannya yang bernama Yesus Barabas. Karena mereka sudah berkumpul di sana, Pilatus berkata kepada mereka, "Siapa yang kamu kehendaki untuk kubebaskan bagimu? Yesus Barabas atau Yesus yang disebut Kristus?" Ia memang mengetahui bahwa mereka telah menyerahkan Yesus karena dengki. Ketika Pilatus sedang duduk di kursi pengadilan, istrinya mengirim pesan kepadanya, "Jangan engkau mencampuri perkara orang benar itu, sebab karena dia aku sangat menderita dalam mimpi tadi malam." Tetapi oleh hasutan imam-imam kepala dan tua-tua orang banyak bertekad untuk meminta supaya Barabas dibebaskan dan Yesus dihukum mati. Wali negeri menjawab dan berkata kepada mereka, "Siapa di antara kedua orang itu yang kamu kehendaki kubebaskan?" Kata mereka, "Barabas." Kata Pilatus kepada mereka, "Jika begitu, apakah yang harus kuperbuat dengan Yesus yang disebut Kristus?" Mereka semua berseru, "Ia harus disalibkan." Katanya, "Tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya?" Namun mereka makin keras berteriak, "Ia harus disalibkan." Ketika Pilatus melihat bahwa segala usaha akan sia-sia, malah sudah mulai timbul kekacauan, ia mengambil air dan membasuh tangannya di hadapan orang banyak dan berkata, "Aku tidak bersalah terhadap orang itu urusan kamu sendiri." Dan seluruh rakyat menjawab, "Biarlah darahnya ditanggungkan atas kami dan atas anak-anak kami." Lalu ia membebaskan Barabas bagi mereka, tetapi Yesus diserahkannya lalu diserahkan untuk disalibkan. Saudara,
turut campur. Tuntutan orang Yahudi untuk menyelibkan Yesus telah membuat istri Pilatus menjadi ketakutan dan dia katakan, ia mendapat mimpi. Dan sebagai istri yang bijak, ia tidak tahu kalau Yesus sebenarnya tidak bersalah. Ia pernah diperingatkan soal ini melalui Matius pasal 27 ayat 19. Dan hal itu diperkuat oleh hasil pemeriksaan yang menyatakan hal yang sama dalam Injil Lukas pasal 23. Atas nasihat istrinya, Pilatus kemudian mencuci tangannya sebagai simbol bahwa dirinya tidak ikut campur dalam pertumpahan darah orang yang tidak berdosa itu atau dalam kepada Yesus. Tapi disitulah istrinya sangat bijaksana memperingatkan sang suami bahwa jangan engkau mengapa-apakan orang yang tidak berdosa, yang tidak bersalah ini. Tapi akibat dengki, akibat kemarahan, menjadi hal bahwa Pilatus akhirnya mempertimbangkan untuk mencuci tangan dan berkata kepada orang-orang, aku tidak bertanggung jawab. Tapi apa kata orang-orang itu? Biarlah kami menanggung darah orang itu dan anak-anak kami. Luar biasa. Saudara-saudara, dalam perjalanan hidup kita pun sebagai manusia, kadang-kadang kita menaruh kebencian atau dendam kepada orang-orang yang kadang-kala kita tidak tahu alasan tepatnya. Ini yang terjadi. Begitupun di tengah-tengah kita berbangsa saat ini, ketika kita hidup di tengah-tengah persekutuan gereja. Kadang-kadang kita membenci seseorang, menaruh curiga ke seseorang tanpa kita melihat apa sih yang sebenarnya sedang terjadi. Hati kita mulai membenci hanya mendengar, oh soalnya si A itu begini, tanpa kita melihat. Lalu kita mulai mencurigai, kita mulai membenci tanpa alasan. Ya saudara-saudara, kalau misalnya orang menyakiti saya, orang mengata-ngatai saya langsung atau menipu saya dan saya benci, itu ada alasan yang tepat. Tapi kalau hanya sekedar mendengar cerita, mendengar hal-hal yang belum kita saksikan, lalu kita membenci seseorang, lalu kita mengatakan orang, ternyata orang itu begini. Bukankah hal itu yang kadang sebenarnya sangat tidak bijaksana? Karena Tuhan mengatakan sebagai orang percaya hendaklah engkau saling mengasihi, saling mengayomi, saling memberi sukacita, membagi kasih. Sehingga kalau kita belum mengetahui orang itu, walaupun orang bercerita, jangan kita terhasut untuk juga mempercayai, oh bahwa si A itu seperti ini, seperti itu karena si B yang berkata atau si C. Tapi marilah kita melihat, apa sih sebenarnya yang ada dengan si Tato ini, kenapa orang bicara seperti itu misalnya. Setelah kita ketahui, baru kita bisa mengambil sebuah kesimpulan untuk juga turut mencap atau menjas sesuatu. Saudara-saudara, jangan kita pernah mencampuri hal-hal yang tidak benar. Tetapi kalau kita sudah mengenal baik, kita memiliki hubungan, kekerabatan dengan seseorang, itu pun tidak berarti ketika saya sudah akrab dengan seseorang, lalu saya juga pun seenaknya mencampuri urusan mereka. Dalam perjalanan hidup ini mengganggu privasi orang itu dapat membuat orang menggugat, bahkan membawa kita kepada ranah hukum. Oleh karena itu mari kita membuat prinsip dalam hidup ini, kita tidak mau mencampuri urusan orang lain. Walaupun itu ada pembenaran. Dalam hidup ini saya tidak pernah harus ikut campur tentang masalah-masalah orang. Kecuali orang itu memohon, meminta tolong. Oleh karena itu saudara-saudara, mari kita perlihatkan. Sebelum saya ikut campur untuk persoalan orang lain, kita melihat beberapa. Pertama, apakah hal tersebut dikehendaki oleh orang untuk kita ikut campur? Itu yang pertama, apakah orang itu menghendaki saya ikut campur? Yang kedua, apakah hal tersebut dapat memberi solusi, justru bukan menambah atau memperpanjang masalah jika saya ikut campur? Dan yang ketiga, pastikan campur tangan saya tidak melanggar privasi orang tersebut, tetapi betul-betul boleh menolong. Dan yang keempat, pastikan diri kita mampu bersikap objektif dan tidak memihak jika kita membantu orang di dalam masalahnya. Saudara-saudara, mari kita persiapkan diri kita sebagai orang percaya untuk berkarya maksimal. Walaupun sobat renungan pagi yang saya kasihi, harus kita mengambil bagian misalnya dalam urusan orang lain, pastikan bahwa ketika saya mengambil bagian dalam urusan orang lain itu untuk memberi solusi yang terbaik, bukan menimbulkan antipati.
Belajarlah kita hari ini dari apa yang disampaikan oleh istri Pilatus. Ia bijaksana menyampaikan kepada suaminya. Mari kita pun hidup dengan penuh hikmat, dengan penuh bijaksana untuk senantiasa mampu berbagi kasih, dan ketika orang memohon, kita betul memberi solusi yang terbaik dalam setiap tindakan dan apapun yang kita memberi bantuan kepada orang. Terberkatilah kita sebagai anak-anak Tuhan. Terberkatilah kita setiap saat untuk membagi kasih, untuk membagi kebenaran. Tuhan memberkati kita dan menuntun kita hidup di dalam kebahagiaan dan kesehatan. Amin firman Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman-Mu. Ajar kami untuk selalu tidak campur tangan. Ajar kami untuk tidak selalu curiga, hanya mendengar berita, hanya mendengar hasutan. Tapi kami boleh mengambil sikap ketika kami mengetahui langsung, melihat langsung apa yang terjadi dalam hidup ini. Terima kasih untuk pengajaran Tuhan bagi kami pagi ini. Terberkatilah kami untuk hidup senantiasa dengan penuh penyerahan di dalam tangan pertolongan Tuhan. Kami pinta dalam kuasa kasih Yesus Kristus. Amin.